Hi everyone, welcome back to Lavender channel. I'm Arini. Today we're gonna discuss about descriptive paragraph or description text in English. So please join and enjoy. Hari ini bersama saya Kak Arin kita akan membahas tentang karangan dalam bahasa Inggris atau descriptive paragraph atau juga bisa disebut sebagai paragraf dan cerita deskriptif. Descriptive text. Apa sebelumnya descriptive text itu ya adik-adik? Descriptive text adalah teks atau naskah yang menggambarkan tentang bagaimana ciri-ciri atau penggambaran objek tertentu, bisa saja mengenai hewan, manusia, tempat, dan juga tentang benda-benda. Pada kesempatan ini kebetulan saya akan menceritakan tentang seorang teman kita yang dia akan berencana bersama keluarganya kembali ke kampung halamannya setelah sekian lama belajar di asrama sekolah. Kita baca ceritanya dulu ya. Judul ceritanya adalah Come Back to My Town atau Pulang Kembali ke Kota Saya. End of year is coming soon. It will be time to gather all family members. Both my parents took their annual leave. I decided to take this year holiday to spend time on a tour vacation. Since I live in student dorm and study in a boarding school, I haven't gone home since last semester. So I miss my family, my mother, father, sister, uncle's family who are all live in my hometown Central Java. Lately, my father had announced a good news for me and my cousins. I can join them to visit Telatar Etasia Anava at Telatar Umbul Boyolali, which are located in Boyolali district. Both of them had already known as beautiful outbound parks. I had researched about how awesome the water park and garden there. Inside, they had a safe pond so children often come there for some preschool. That's why I feel it's safe. Etasia Anava, part of Umbul Telatar, has known as the abbreviation of Ekowisata Air Indonesia or Wahana Wisata Air. Anava, or we can say the water playground. Some schools spend time in this tourist attraction for their outbound activity because they had educational facility, not only fish culinary and swimming, but also the rice planting game. I'm excited to be there after the examination and the report announcement day. Now let's take a look to the translation. Pada akhir tahun ini, liburan akhir tahun akan datang. Waktu untuk berkumpul bersama seluruh anggota keluarga. Kedua orang tua saya mengambil cuti tahunan mereka. Saya pun memutuskan untuk ikut bersama mereka dalam sebuah tur liburan. Saya sebelumnya belajar di asrama dan karena tinggal di asrama tersebut, saya tidak pernah keluar sampai 1 semester. Sehingga saya merindukan keluarga, ayah ibu, adik perempuan, dan keluarga dari paman saya di Jawa Tengah. Baru-baru ini, ayah mengumumkan sebuah berita gembira untukku dan sepupuku. Saya dapat bergabung dengan mereka untuk mengunjungi Telatar Etasia Anava di Telatar Umbul Boyolali yang terletak di Kabupaten Boyolali. Keduanya telah dikenal lama sebagai taman wisata yang indah. Saya pun mengetahui mencari keterangan-keterangan tentang seberapa menarik taman air dan kebun di sana. Di dalamnya mereka memiliki kolam, tanaman hias yang sangat aman sehingga anak-anak pun dari berbagai sekolah bahkan dari taman kanak-kanak pun bisa berkunjung ke sana.
sehingga aman. Etasia Anava atau merupakan singkatan dari Ekowisata Air Indonesia adalah taman wisata untuk permainan air, dan sekolah-sekolah sudah banyak yang berkunjung ke sana dengan adanya fasilitas pendidikan seperti mencoba hidangan-hidangan berbahan ikan, berenang, dan juga permainan menanam padi. Saya sangat tidak sabar untuk berkunjung ke sana setelah ujian ini dan setelah pembagian raport. Saya akan coba menanyakan di sini apa yang sebenarnya diterangkan dalam teks atau cerita ini. Cerita ini berbicara tentang objek wisata Etasia Anava. Nah, kemudian jadi yang dideskripsikan adalah how attractive the Etasia Anava is. Sehingga kita menggunakan kata-kata they had a cell phone untuk menggambarkan data-data yang kita dapatkan sehingga Etasia Anava ini terlihat sebagai objek wisata air. Dan itu membedakannya dengan objek wisata rekreasi wahana-wahana permainan. Permainan seperti bermain mencari pasir dan lain-lain karena dia terletak di pegunungan ini mungkin ya. Nah, jadi untuk ciri dari paragraf deskripsi adalah bahwa didukung oleh beberapa keterangan. Already known. Ini adalah salah satu foto yang menggambarkan Etasia Anava. Terlihat bahwa ada taman dan ada bunga juga di sana. Karangan yang kedua tentang deskriptif adalah situasi di kota Chinatown di negara Singapura. Kita baca dulu teksnya dalam bahasa Inggrisnya. Bareng-bareng ya. What is Singapore Chinatown most famous for? Chinatown in Singapore is a sharp contrast to the rest of the city, with low-rise buildings and culture bursting out onto the streets, from the fragrant smells of traditional cuisine to the bold red and gold tones that run through the neighborhood. Kita baca sekali lagi. Singapore Chinatown is most famous for traditional cuisine and buildings and culture. Karena Singapura dihuni oleh warga dari berbagai macam elemen suku, etnis, dan bahasa, maka itu yang menjadikan Singapura ini meskipun kecil, tetapi menarik dan ramai. Dan kata-katanya ialah bursting out. Ada juga untuk menceritakan kota yang ramai adalah bustling city. Hidup. Seandainya banyak festival atau jajanan-jajanan tradisional, itu menjadikan negara ini atau kota di Singapura sangat hidup, apalagi corak-corak bangunannya. Selain dari zaman kuno, mereka juga arsitekturnya sangat diwarnai oleh etnis yang ada. Salah satu bangunan tertua yang berdiri megah di tengah kota Singapura adalah Buddha Tooth Relic. Buddha Tooth Relic ini adalah wihara yang dibangun untuk umat Buddha, dan di dalamnya ada gigi Sang Buddha. Dan juga di dalamnya terdapat beberapa patung dari berbagai negara. Untuk
Bangunannya sendiri didesain mirip dengan zaman pada saat dinasti Tang berkuasa, dan ini sudah dibuka untuk umum untuk menjadi museum yang bisa didatangi oleh warga-warga dari seluruh dunia. Cara untuk mendatangi tempat ini ialah kita bisa naik MRT dan kita turun di Jalan Pagoda, kemudian kita masuk ke MRT tersebut sampai pertigaan, dan kita akan mendapatkan gedung Buddha Tooth Relic. In Singapore, that is an area that's proud of its heritage and it has very much on display. They are ornate Chinese, Buddhist, and Hindu temples. Museums galore and plenty of opportunities to soak up the bustling streets lined with old shop houses. Chinatown sangat terkenal dengan peninggalan-peninggalan bersejarahnya, sehingga di sudut-sudut ini banyak hiasan-hiasan yang bertemakan masyarakat tradisional Cina, Buddha, dan bahkan candi Hindu. Dan juga museum, serta kesempatan untuk menjelajahi keramaian kota ini yang diwarnai dengan pusat-pusat perbelanjaan dengan bangunan kunonya. Contoh dari dua bangunan yang bernuansakan modern dan tradisional ialah jalanan Bugis, tempat berbelanja yang terkenal di Singapura dengan harga-harga yang tidak terlalu mahal, di mana kita dapat mencari oleh-oleh di Bugis Street. Dan yang kedua ialah peninggalan bersejarah, yaitu bangunan tua Masjid Chulia. Ini merupakan masjid yang dibangun oleh suku Tamil di Singapura dan warnanya hijau sehingga juga disebut Masjid Hijau, yang berlokasi di Singapura Tengah, tepatnya di Jalan South Bridge, dan sudah mulai dibuka untuk umum sejak tahun 2007. Oke. Demikianlah uraian saya tentang descriptive text, sehingga adik-adik dapat mencoba di rumah untuk membuat descriptive text juga. Selamat belajar. Terima kasih.